Inna alaina lal huda, sesungguhnya kamilah yang berhak memberikan petunjuk, kata Allah. Kenapa tiba-tiba ngomongin hidayah? Karena ulama menjelaskan kepada kita, maksud dari ayat ini adalah seakan-akan Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa yang selama ini kita beranggapan bahwa harta yang nikmat yang paling berharga adalah harta. Nikmat yang paling berharga adalah rumah yang luas. Nikmat yang paling berharga adalah kendaraan yang mewah. Nikmat yang paling berharga adalah jabatan yang tinggi. Apalagi baru dilantik. Baru dilantik tadi pagi. Kayaknya jemaah yang enggak hadir nih karena ikut pelantikan juga kayaknya tadi pagi. Kita berpikir bahwa nikmat yang paling besar di hadapan Allah itu ketika orang dikaruniai kekayaan, dikaruniai kekuasaan. Tidak. Seakan-akan Allah ingin memberikan isyarat yang lebih mahal daripada dunia, daripada harta, kekayaan, jabatan adalah hidayah. Kenapa? Karena kalau hanya sekedar harta, yang tak menyembah kepada Allah diberi harta oleh Allah. Asal mau bekerja keras. Makanya Bapak Ibu nggak usah bertanya, Ustaz, kok ada tetangga saya yang tak sholat tapi kaya ya Ustaz? Yang ngasih kaya itu juga Allah. Tetangga saya selalu bermaksiat tapi kok bisnisnya lancar ya Ustaz? Allah juga itu yang kasih. Karena soal rezeki nggak ada hubungannya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada nabi yang dicintai oleh Allah meskipun kehidupannya susah. Nabi Ayub kurang susah apa? Jadi harta itu bukan menjadi tolak ukur. Oh, kalau kaya ini pasti diridhoi ini sama Allah. Belum tentu. Fir'aun menjadi orang yang paling kaya. Qarun menjadi orang yang paling kaya. Karena Fir'aun itu kan masa itu kan Fir'aun itu kepala negaranya. Qarun itu kepala BIN, Badan Intelijen Negara. Yang diamanahkan oleh Fir'aun masuk ke rumah-rumah Bani Israel untuk menggali informasi. Cuma bedanya enggak bawa HT. Kalau sekarang kan bawa HT. Kijang bat. Oh, informasi A1 di komandan. Nah, dulu kerjaannya Qarun begitu. Makanya dibayar begitu mahal oleh Fir'aun sehingga dia menjadi orang terkaya kedua setelah Qarun, setelah Fir'aun. Karena dia menjadi badan intelijennya Fir'aun pada waktu itu. Enggak menyembah kepada Allah, bahkan mengaku dirinya sebagai Allah, sebagai Tuhan. Dikasih kaya sama Allah. Karena yang paling mahal menurut Allah bukan kekayaan. Yang paling mahal menurut Allah bukan pangkat jabatan. Yang paling mahal adalah hidayah. Maka ketika berbicara hidayah, beda di dalam Al-Quran saat Allah berbicara tentang rezeki. Rezeki semua makhluk dijamin. Jangankan manusia, hewan aja dijamin. Hewan aja lo dijamin. Makanya cicak, meskipun gak bisa terbang, dia gak khawatir gak bisa makan. Padahal makanan dia adalah hewan yang bisa terbang. Secara logika gak masuk. Tapi telah dijamin sama Allah. Buktinya nggak ada cicak mati kelaparan. Bahkan ada lagu cicak-cicak di dinding itu mengajarkan akidah luar biasa. Nantilah di lain kesempatan. Nanti habis pula kita nyanyi cicak-cicak di dinding. Tapi itu mengajarkan akidah luar biasa. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap sampai selesai. Yang lebih mahal adalah hidayah. Karena kalau rizki semua makhluk dijamin sama Allah. Tapi kalau hidayah Allah hanya memberi kepada siapapun yang Allah kehendaki. Makanya dahulu pernah kita sebut sehebat-hebatnya Nabi Adam, sehebat-hebatnya Nabi Ibrahim dalam berdakwah, Allah tak berkehendak memberikan hidayah kepada ayah beliau. Sehebat-hebatnya Nabi Nuh dalam berdakwah, Allah tak memberikan hidayah kepada istri dan anak beliau. Bahkan sehebat-hebatnya Nabi Muhammad dalam berdakwah, Allah tak memberikan hidayah kepada paman beliau. Maka kita hari ini bersyukur. Kita bukan keluarga Nabi. Kita bukan keluarga Rasul. Tapi bersyukur kita lahir dari rahim seorang ibu yang menyembah kepada Allah. Tumbuh kembang di tengah lingkungan yang menyembah kepada Allah. Bahkan hari ini kita bermasyarakat, bertetangga dengan orang yang taat kepada Allah. Itu satu nikmat yang luar biasa. Karena tidak semua Allah kasih nikmat tentang hidayah.